tapi yang dari batuan. Nah, karena kenapa ya? Karena adik-adik punya minyak ini memang dia tersimpan dalam pori-pori batuan. Adik-adik sampai semester ini tolong jangan sampai ada yang tanya adik-adik punya minyak dan gas itu di mana. Kalau adik-adik bilang di dalam tanah, itu sesuatu yang keliru ya adik-adik ya. Karena dia itu jauh-jauh di bawah. Oke. Nah, di era awal petroleum fluid ini, atau kadang adik-adik juga bisa bilang dia itu sebagai minyak mentah, misalkan kalau minyak mentah itu disebut dengan crude oil, itu punya nilai ekonomik yang sangat tinggi. Yang sama dengan sekarang ya, sekarang nilainya itu bervariasi, dan bervariasinya itu bergantung terhadap banyak hal, termasuk geopolitik, hubungan antar negara, begitu, itu juga mempengaruhi harga minyak. Nah, pas awal-awal itu adik-adik, minyak itu sangat berharga. Sebentar adik-adik, kalau kita kecil suara barusan bicara di depan pintu, itu kedengaran di adik-adik sini? Kedengaran Pak. Oh, kedengaran. Sebentar adik-adik. Oke adik-adik, ini karena kata masih kuliah dari rumah jadinya begini nih, minta maaf. Nah, jadi sekali lagi pas awal-awal ternyata minyak itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Setinggi itu, makanya kadang-kadang minyak itu dia disebut dengan black gold, emas hitam. Emas itu karena memang emas itu berharga adik-adik. Nah, kenapa hitam? Karena minyaknya itu biasanya katong kategori ya, minyaknya itu hitam. Nanti habis ini katong lihat emang wujudnya apa sih, warnanya apa sih, gitu, ada di bawah sini ya. Nah, begitu adik-adik. Kok seberharga itu? Kok bisa seberharga itu? Ya, sederhananya ya, segampang juga adik-adik untuk mendapatkan minyak. Dalam hal ini minyaknya itu yang crude oil gitu ya. Karena kalau adik-adik baca sejarah pas awal-awal bahan bakar itu adik-adik bisa pakai minyaknya itu bisa dari minyak paus gitu-gitu ya. Nah, tapi kemudian orang bertransformasi, ditemukanlah crude oil, minyak mentah gitu yang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, tapi pas awal-awal sih banyak orang yang bisa, makanya dia tuh berharga sekali. Kok berharga sekali? Adik-adik penemuan hidrokarbon, dalam hal ini minyak, gas, batu bara juga termasuk, itu dia jadi pertanda awalnya terjadi revolusi industri. Revolusi industri itu kok bisa terjadi revolusi terhadap industri? Karena ditemukan bahan bakar. Bahan bakar itu yang dorong semua industrinya itu berkembang sangat pesat. Makanya pas awal-awal ya dia mahal sekali. Nanti orang kemudian eksplorasi lebih banyak, kemudian punya peralatan yang lebih canggih, orang dapat minyak lebih cepat, gas lebih cepat, lebih mudah, nilainya kemudian jadi lebih rendah, tapi ya masih mahal juga. Nah, kemudian tadi dibilang dia tuh jadinya black gold gitu. Kok kenapa black gold? Karena memang adik-adik si crude oil itu dia punya sebentar adik-adik. Waduh, adik-adik sebentar adik-adik. Ini
Ya, jadi kita lanjut. Emang minyak mentahnya warnanya apa saja? Nah, ini mungkin kita bisa kasih tunjuk kalau ada lihat sini sebentar. Aduh. Semoga beta pesan-pesan masuk itu sengke baca di adik-adik. Adik-adik sebentar. Oke, nah warnanya apa aja begitu ya? Jadi kalau adik-adik lihat dia punya warna itu biasanya itu agak kehitaman sampai warna yang agak terang tapi agak juga kehijauan. Ini mungkin beta share yang ini sajalah. Ada yang beta sulit contoh. Warnanya yang mungkin bisa membantu adik-adik untuk menggambarkan dia punya warna. Nih adik-adik kelihatan beta slide? Slide PPT? Kelihatan Pak. Nah ini adik-adik lihat nih, dia pewarna nih. Ya warnanya emang kehitaman. Nanti kehitaman kemudian warnanya lebih cerah, lebih keras. Semakin cerah itu biasanya juga dia jadinya semakin ringan. Nanti baru ketemu kenal setelah ini. Semakin ringan tuh maksudnya apa begitu ya. Nah, makanya nanti adik-adik pas kuliah nanti kuliah di pertemuan-pertemuan besar, pertemuan berapa nanti adik-adik ada yang namanya minyak berat, ada yang namanya minyak ringan gitu. Dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ya. Oh ini adik-adik juga bisa lihat nih, ini ada nih warnanya agak kehijauan juga begitu. Ini adalah contoh dari adik-adik sebentar. Oke adik-adik ini adalah contoh ya, ini contoh beberapa contoh dari oil begitu, crude oil selain yang tadi di atas. Nah di sini adik-adik bisa lihat nih, ini warnanya juga agak hijau. Oke, terus ciri-ciri apa lagi dari yang kita sebut dengan crude oil atau minyak bumi? Kadang orang sebut juga demikian gitu ada. Sifatnya apa? Sifatnya itu dia mudah terbakar. Kemudian dia tuh ada di mana? Nah ini kalau adik-adik pelajari, adik-adik kita pointer kelihatan sih ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Sebentar kita pakai mouse supaya kita bisa blok-blok begitu. Karena ini PDF. Aduh.
Bagas kuliah Nona sebentar. Nah, dia posisinya di mana sih? Jadi kan adik-adik kalau pelajari di geografi, gitu juga sebentar adik-adik pelajari di mana kalau di mata kuliah atau mata pelajaran sekarang di sekolah di kurikulum Merdeka itu sebentar adik-adik kurikulum apa? Tapi adik-adik juga belajar mengenai bagian-bagian bumi. Jadi dia tuh ada di area tuh di mantel bumi tapi agak ke atas gitu ya adik-adik ya. Itu posisi dari di mana minyak dan gas itu tersimpan begitu, terakumulasikan atau yang kemudian kita sebut dengan reservoir. Nah, crude oil atau minyak mentah itu isinya apa sih? Itu dia isinya tuh kompleks ya adik-adik. Itu campuran dari komponen-komponen hidrokarbon yang banyak adik-adik. Nanti habis ini baru kita lihat isinya apa saja. Nah sebenarnya kalau untuk bagian ini adik-adik kita yang terlalu kuasai sangat untuk bagian yang bagian sini. Ini lebih ke kimianya begitu ya. Nah jadi kalau komponen dari crude oil atau minyak mentah itu isinya apa? Isinya tuh hidrokarbon. Kalau dilihat hidrokarbon itu berarti ada hidronya, kemudian ada karbonnya. Nah, jadi ada hidrogen, ada karbonnya. Nah, dia itu terikat dalam bentuk rantai. Nah, paling sederhana tuh komponennya adalah komponen CH4 atau yang kita sebut dengan metana atau metan. Kemudian dia digabungkan dengan komponen yang lain. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu adalah CnH2n plus 2. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya dia punya bukan CH4 tapi C2 gitu. Kalau C2, N-nya 2 berarti C2. Nanti hanya itu H2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Jadi C2H6. Wah, itu nanti namanya apa gitu nanti kita kena. Nah, tapi komponen utamanya kalau dia lihat di sini ini ikatannya semua itu adalah ikatan tunggal. Ini ada di pelajari di kimia ikatan tunggal misalnya di sini sebentar. Ini kalau dia perhatikan di sini ini H dan C dia berikatan tapi ikatannya ikatan tunggal. Semuanya ikatan tunggal nih adik-adik. Nah, yang kalau yang ini CH4, kalau ini C4H10 ini adalah butana. Nah, ini kalau dilihat ini juga sama ikatannya ikatan tunggal begitu. Nah, tapi ada juga yang seperti kayak gini adik-adik. Tapi kalau yang ini tipenya adalah alkana atau parafin. Dia tuh semuanya tuh ikatan tunggal, dia lurus. Di sini ada yang penting juga. Semakin panjang rantai karbonnya, rantai karbon itu yang mana adik-adik? Rantai karbon itu yang ini. Sebenarnya semua ini rantai karbon ya namanya. Tapi kalau dilihat ini karbon disusun dengan karbon dan seterusnya gitu. Semakin panjang rantai karbonnya, itu akan mempengaruhi sifat dari si fluida tersebut. Nah, biasanya salah satu contoh, kalau dia rantai karbonnya semakin panjang, maka dia punya titik didihnya itu semakin tinggi. Nah, sekarang balik lagi. Adik-adik tahu titik didih? Titik didih itu adik-adik misalkan kalau air titik didihnya 100 derajat Celcius. Artinya kalau air kemudian adik-adik panaskan, kapan dia akan mendidih? Atau kapan dia itu ada di fase siap untuk transformasi menjadi uap. Oh, itu ketika dia dipanaskan sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Nah, kalau adik-adik punya crude oil, minyak mentah, sama juga, dia juga punya titik didih. Titik didihnya tergantung dengan komponen yang di dalam. Kalau misalnya dia itu komponennya
komponen nanti akan sebut dengan komponen. Kalau komponen ringan itu artinya rantai C-nya pendek sekali. Kalau komponen berat itu nanti rantai C-nya lebih panjang. Biasanya komponen ringan itu mulai dari C1 sampai C4 gitu ya. Ke atas itu sebut dengan komponen berat. Nah, semakin panjang dia punya rantai karbon, nanti titik didihnya semakin tinggi. Artinya kalau ada dia mau panaskan dia sampai dia mendidih, itu butuh suhu yang lebih tinggi. Sampai sini ada yang mau tanya adik-adik? Mungkin di beberapa slide ini kita akan cepat, tapi nanti di slide berikut mungkin akan lebih lambat gitu ya. Ada yang mau tanya adik-adik? Ada? Beta suara kesampaian ke adik-adik? Sampai Pak. Oke. Masih jelas ya? Ini adik-adik boleh, adik-adik slide-nya yang dibagikan ya. Jadi adik-adik kalau mau foto slide-nya atau mau screenshot, adik-adik boleh screenshot. Adik-adik nanti pelajari. Nanti kalau ada yang terlewatkan, adik-adik bisa tanya ke Beta atau mungkin minggu depan nanti atau diskusikan gitu. Kelihatannya mungkin minggu depan Beta yang masuk atau mungkin berani yang masuk. Nah, adik-adik mungkin ini Beta lewat saja dulu. Ini sebenarnya adik-adik mau cerita mengenai komponen hidrokarbon sih adik-adik. Tapi mungkin nanti berikut saja baru kita coba cerita ya adik-adik. Yang kita mau cerita tuh lebih kayak begini adik-adik. Nah, selain kalau crude oil itu isinya adalah hidrokarbon, nanti komponennya macam-macam adik-adik bisa lihat di sini. Dia juga bisa berisi komponen-komponen lain adik-adik. Jadi, di dalamnya itu misalnya ada oksigen, ada juga nitrogen, ada juga sulfur. Nah, komponen-komponen ini yang nanti kita sebut dengan pengotor. Jadi, kalau dia tuh bukannya oksigen bagus gitu ya, tapi kalau dia ada di dalam minyak mentah, dia kalau ada di dalam minyak mentah, dari sebentar, malah dia disebut sebagai pengotor. Kenapa dia disebut sebagai pengotor? Karena kualitas dari adik-adik punya minyak mentahnya itu bergantung seberapa banyak komponen ini di dalam. Kalau dia semakin banyak, itu nilainya semakin rendah. Itu adik-adik dia punya kemampuan, misalnya itu salah satu yang dinilai itu kayak kita lupa istilahnya apa, tapi itu kayak tingkat pembakaran begitu. Nah, itu juga ngaruh begitu. Nah, jadi biasanya kalau di lapangan kadang-kadang adik-adik kalau misalkan punya minyak mentah, di dalamnya ada komponen-komponen ini, harus dilihat komponen-komponen ini berapa persen nih. Kalau terlalu tinggi ya harus dikurangi, pengotornya harus dikurangi. Nanti ada tekniknya. Nah, kalau komponennya sedikit ya bisa saja langsung dimanfaatkan. Ada toleransinya sekian. Nah, selain komponen-komponen organik yang lain yang ada dilihat yang dikasih kotak biru ini, ada komponen yang inorganik atau bukan komponen organik gitu ya. Kalau dilihat ini bisa saja di dalamnya ada komponen besi, nikel, sulfur, ada juga vanadium. Nah, semua ini adalah pengotor sebenarnya. Jadi kalau adik-adik punya crude oil, minyak mentah, itu harus dilihat berapa banyak kandungan ini di dalam. Nah, itu menentukan tahapan selanjutnya apa. Itu apakah sudah bisa dimanfaatkan atau belum, apakah sudah bisa dijual atau belum. Sampai sini ada yang mau tanya adik-adik? Ada? Masih lancar adik-adik? Oke, nah ini adik-adik ini sedikit cerita gitu ya mengenai kok bisa adik-adik sampai mendapatkan crude oil. Harusnya cerita ini adik-adik sudah dapat dengan Beta begitu
waktu belajar di mata kuliah pengantar industri migas. Jadi yang ada diketahui, semua orang ketahui kalau minyak, gas, kemudian batu bara itu berasal dari yang ada disebut dengan fosil-fosil. Jadi fosil-fosil itu sebenarnya hasil dari, kalau dari sini itu ada zooplankton, alga begitu, yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Kenapa harus jadinya zooplankton, alga gitu-gitu ya? Itu sebenarnya ya dia juga dari tumbuhan, dari hewan, tapi kemudian terurai jadi ini. Dia terurai jadi ini, kemudian dia misalkan mengalir, terkumpul di satu tempat, kemudian dia tersedimentasi, jadi dia mulai kemudian tersedimen menjadi kayak kelompok pasir begitu, kayak dalam lapisan pasir yang kemudian berubah, nanti disusun lapisan lain yang tersusun di atas, kemudian ditekan lama-lama tambah tebal, tekanan tambah tinggi gitu. Nah, dia kemudian berubah jadi batu. Ini makanya adik-adik kalau orang geologi cari minyak dan gas itu kenal dari jenis batuannya, kemudian lihat umurnya. Nah, di sini adik-adik lihat, ini dalam bentuk fosil seperti kayak gini, dalam bentuk batuan seperti kayak gini, tapi dia berada di kedalaman yang sangat dalam. Di kedalaman yang sangat dalam itu dia punya tekanannya tinggi. Kemudian di sana juga dia dekat dengan inti, suhunya juga tinggi. Kemudian di sana juga ini tambah juga ya adik-adik. Di sana itu oksigennya rendah. Itu yang terjadi di dapur. Kemudian dia yang bahasa waktu kita pakai for adik-adik waktu kuliah itu dia seolah terekstraksi begitu, atau kalau adik lihat di sini dia mengalami proses dekomposisi. Jadi yang awalnya ini kemudian dia bergabung semua jadi yang bagian sini, kemudian dia berada di dapur, tekanan tinggi, suhu tinggi, dan oksigennya rendah, oksigennya sembuh tinggi. Kemudian dia mengalami dekomposisi gitu ya. Jadi dia balik lagi seperti yang awal. Keluar gasnya atau bisa keluar minyaknya. Nah, yang ini yang kemudian nanti dia mengalir karena berbeda tekanan, dia terkumpul di satu tempat yang kita kenal sebagai aquifer, lalu yang kemudian kita bisa produksi, bisa ambil begitu. Sampai sini ada yang mau tanya adik-adik? Sepertinya masih jelas. Ya, bagaimana? Permisi Pak, kami boleh minta izin untuk record Pak? Boleh saja. Siapa yang mau record? Jadi sebentar kita bisa langsung kasih izin saya. Siapa yang mau record? Saya Pak, Joshua Quintanan Pro Pak. Joshua. Allow to record bisa ya? Oke, harusnya bisa. Coba record sekarang adik. Recording in progress. Oke, bisa ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Nah, jadi kalau adik mau pelajari mengenai crude oil gitu ya, mengenai sifat-sifat fluid dan reservoir, salah satu hal penting yang mesti adik pelajari itu sebenarnya adalah sifat kimianya. Tapi itu yang kita sebut dengan kimia organik adik-adik. Karena yang kita lihat itu lebih banyak adalah kandungan organiknya. Kalau di kimia ada yang namanya kimia organik ya adik-adik. Nah, okay. Recognize the part of the chemistry study the structure, property, composition, reaction, seperti itu. Oke, kita kenal dulu apa yang disebut dengan kimia organik. Jadi kimia organik itu adalah bagian dari kimia yang mempelajari mengenai struktur, properties, kemudian komposisi, kemudian bagaimana dia bereaksi atau dia bersintesis menjadi organik kompon. Organik kompon ini ikatan kimia sebenarnya bisa dia. Semoga saya salah. Ikatan
ikatan organik kayaknya. Nah, ikatan organik di sini isinya apa begitu ya? Ini isinya itu adalah karbon, hidrogen, oksigen. Ini kemudian di dalamnya itu ada fosfor, kemudian ada halogen, kemudian ada sulfur. Nah, the physical property of organic component typically interest include the both quantitative or qualitative. Nah, jadi kalau adik-adik punya fluida gitu ya, dengan komposisi dan ikatannya yang berbeda-beda, dengan komposisi yang berbeda-beda, nanti dia akan memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sifat yang berbeda-beda ini bergantung, jadi yang dapat dilihat itu baik dia punya kuantitifnya dan kualitif, yaitu jadi dilihatnya adalah jumlah dan kualitas gitu ya. Wah, jumlah dan kualitas yang di sini yang dimaksudnya apa gitu ya. Misalnya kalau dilihat dari kuantitif, itu adik-adik bisa dapat informasi dari adik-adik punya fluida tertentu, misalnya fluida dengan komposisi tertentu, dengan penyusun tertentu. Itu adik-adik bisa tahu, oh ini dia punya melting point. Melting point dari kalau itu tadi adik dapat melting point, ini melting point. Melting point ini adalah titik leleh. Jadi titik lebur begitu adik-adik. Kapan dia melebur? Biasanya itu ketemu lebih pakai kayak benda padat itu, oh ini bisa melebur. Dan adik dapat dia punya titik leleh atau titik lebur. Adik yang tadi juga dapat dia punya boiling point, titik didih. Kemudian adik dapat dia punya sifat kelarutan. Kemudian adik juga dapat index of refraction. Wah, adik tahu refraksi nggak sih adik-adik? Refraksi mungkin harus hati-hati juga di konteks yang ini ya adik-adik ya. Kalau refraksi ini kebetulan kita background-nya fisika ya, semoga saya keliru. Kalau refraksi di fisika itu dia berbeda dari reflection. Kalau reflection itu pemantulan. Kalau refraksi itu kayak pembolokan cahaya gitu. Pembiasan. Nah, kita agak kurang yakin ya adik-adik ya, apa ini konteksnya sama atau yang begitu. Nah, tapi yang poin penting yang mau sampaikan di sini adalah adik-adik dengan fluida dengan komposisi yang berbeda. Komposisi yang berbeda itu jangan cuma dilihat kayak C-nya berapa, hanya berapa, bukan ya adik-adik ya. Tapi misalnya kalau adik-adik dalam hal ini bicara mengenai crude oil, tadi kata bilang dia tuh di dalamnya tuh isi komponennya itu adalah komponen hidrokarbon dengan rumus kimia itu adalah CnH2n+2 begitu. Misalnya CH4, tadi itu ada C4, H berapa, C4, H10 begitu. Nah, kalau tersusun dari komponen jenis ini yang lebih banyak, nanti dia punya melting point-nya sendiri, boiling point-nya sendiri. Tapi kalau komponen beratnya lebih banyak, itu nanti dia punya boiling point lebih tinggi gitu. Nah, jadi poin penting yang mau disampaikan itu sifat-sifat fisik ini itu bisa adik ketahui atau bisa diperkirakan berdasarkan komposisinya. Nah, kalau di sini kalau yang disebut dengan properties kualitatif propertiesnya ini. Jadi minta maaf kalau udah ini kurang paham udah ini apa. Tapi juga ya, yang dilihat sini misalnya dia punya tampilan fisik kayak dia punya warnanya seperti apa. Nah itu juga bisa ditentukan berdasarkan komposisinya. Sampai sini ada yang mau tanya adik-adik? Yang ada? Nah kemudian adik-adik diperkenalkan nih di awal-awal. Ini mengenai ikatan kimia. Jadi, kok kenapa repot-repot nih adik-adik mesti belajar ikatan kimia gitu. Padahal adik-adik mau belajar mengenai fluida reservoir nih. Nah, misalnya tadi adik-adik punya fluidanya CH4 begitu, isinya lebih banyak gitu, metan gitu. Wah, CH4 bagaimana tuh C dan H-nya berikatan itu nanti kan menentukan sifat kimianya, sifat kimia fisiknya. Nah, makanya adik-adik mesti tahu bagaimana ikatan kimianya. Nah, ini mengenai ikatan kimia ini yang pertama ikatan ion begitu.
Ini nama lainnya itu elektrovalen. Nah, ikatan ion itu apa? Ikatan ion itu ada yang harusnya pelajari di kimia ya. Jadi ikatan kimia antara dua atom di mana satu atau lebih elektron itu akan ditransfer dari satu atom ke atom lain. Nah, ini contoh kalau Dede lihat di atas ini. Ini gambar ini adalah Cl adik-adik. Kalau Cl di sini 1, 2, 3, 4. Cl itu adik-adik kalau gambar ini adik-adik paham ini gambar apa? Masih ingatkah adik-adik ini gambar apa? Ini Cl. Cl itu yang titik-titik ini apa adik-adik? Atau mungkin kita kasih besar sedikit. Yang dikasih silang ini gambar apa ya adik-adik ya? Elektron, Pak. Elektronnya begitu. Ini biasa yang lingkaran-lingkaran ini biasa kita sebut dengan apa? Itu kita sebut dengan kulit atom. Nanti ada lingkaran yang lebih kecil yang di dalam itu yang kita sebut dengan subkulit. Cl itu dia punya ininya berapa ya adik-adik ya? Nomor atomnya berapa ya adik-adik ya? Atau dia punya proton berapa, elektron berapa, ada yang tahu? Itu adik-adik mesti lihat di lupa apa namanya adik-adik. Kalau kita mau lihat mengenai jenis-jenis atom ini, kemudian dia nomor atom berapa, nomor massa berapa, Tabel periodik, Pak. ada tabel periodiknya begitu. Ini Cl tuh elektronnya berapa adik-adik? Kalau di sini elektronnya sebentar 5, 4 kali 3, 12. Betulkah 17 adik-adik? Sebentar. Iya, Iya. Pak. Betul, 17 Pak. ya? Nah, ini 17 nih. CL ini ada maksudnya adik-adik ya, digambar ke kanan sini ada maksudnya ya. Coba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ini jadinya 5, ini jadinya 5, jadinya 18 nih. Ini sebenarnya yang mau ditunjukkan tuh kalau Cl kemudian dia berikatan dengan sodium, atau di sini sodium itu natrium berikatan dengan Cl, itu apa yang terjadi sebenarnya? Atau yang kita sebut dengan sodium chloride. Ini sebenarnya mau menjelaskan mengenai ikatan ion. Tapi sebentar lah, kita lihat dulu yang di kiri. Ya, nanti kalau ikatan ion itu this transfer of electron result of the one atom to become the positive charge. Jadi tadi dibilang kalau ikatan ion tuh nanti satu atom, ini ada dua atom yang saling berikatan gitu. Nah, itu dia bisa mentransfer, dia bisa satu atom mengirimkan satu elektronnya atau lebih dipakai di atom yang lain. Nah, kalau yang transfer elektron itu dia akan lebih bersifat positif. Karena apa? Dia mentransfer elektron, jadi kekurangan satu elektron, satu negatifnya keluar dari dia. Awalnya tuh dia netral, atau proton dan elektronnya sama. Jadi kalau dijumlahkan proton neutron dijumlahkan jadinya 0. Tapi ketika dia melepaskan satu elektron, dia lebih bersifat positif karena dia kehilangan satu elektron. Sebaliknya kalau ada dia punya atom yang lain yang dia menerima satu elektron, dia akan bersifat lebih negatif. Makanya ketika di sini klor dan sodium berikatan, tadi klor ada dia kalau lihat itu dia 17 elektronnya. Ini sodium berapa ya? 1, 2, 3, 9, 11. Begitu, ini dari sebentar, 11 betul kayak itu? 3, 9, 11 betul ya adik-adik. 11, kemudian di sini ada dia dijadinya 10. Jadi kalau berikatan satu elektron dari sodium, dia akan ditransfer ke klor. Jadi kalau dia lihat di sini, klornya itu dia kulit terluarnya itu harus keisi penuh. Ini kalau dia lihat kulit terluarnya apa sih? Sebentar, kulit terluarnya itu 2,
1. Jadi kulit luarnya itu 7. Jadi sekarang lihat kulit luarnya itu elektronnya itu 8. Karena apa? Karena dia menerima 1 elektron dari sodium, sehingga Cl-nya itu menjadi Cl minus 1 minus begitu ya. Sedangkan dari sodium atau Na-nya itu dia melepaskan 1 elektron, dia menjadi Na+. Nah itu kemudian dia menjadi sodium chloride. Ikatan antara dua ini yang kita sebut dengan ikatan ion. This opposite charge ion are the alterations either end from a bond. Ionic bond typical occur between atoms with very different electronegative, meaning the one atom has much stronger attraction for the other. Oke, ini ikatan ion itu biasanya terjadi antara dua atom yang dia punya sifat elektronegatif, elektronnya itu berbeda. Jadi satunya itu lebih positif, satunya itu lebih negatif. Itu biasanya bisa terjadi ikatan ion di sana. Sodium chloride. Ini cuma contoh ya. Ini contoh yang sodium chloride. Nah, selain ikatan ion, kalau ikatan ion itu tadi jangan lupa itu 1 elektron, kemudian ditransfer dari satu atom ke atom yang lain begitu, sehingga dia berikatan. Tapi kalau ikatan kovalen atau kovalen bond itu berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu 1 elektronnya dipakai di satu atom saja dan ditransfer dari satu dipakai ke yang lain. Kalau yang ini atomnya itu dipakai secara bersamaan. Jadi 1 elektron misalnya ditransfer ke atom yang lain, bukan ditransfer tapi dua-duanya pakai secara bersamaan. Nah itu disebut dengan ikatan kovalen. Ini di atom give the electron the order in covalent bond but atom share electron order to be stable electron configuration. Ya tujuannya apa? Tujuan dua-duanya itu menggunakan elektron atau share elektron secara bersama-sama. Dia cuma ingin cari molekul baru gitu yang dia lebih stabil. Tujuannya itu. Covalent bond are typically deformed between atoms with electronegative, meaning ini adalah. Nah, berbeda dengan yang tadi. Kalau ikatan kovalen itu harusnya terjadi antara dua atom yang sifat elektronegatifnya itu mirip. Kalau yang tadi itu harus sifat elektronegatifnya itu jomplang antara satu atom dan yang lain. Satunya lebih positif, satunya lebih negatif begitu. Tapi kalau ikatan kovalen itu harusnya tuh dua-duanya punya sifat elektronegatifnya kurang lebih hampir sama begitu ya. Nah, ini contoh dari ikatan kovalen, contohnya itu H2O. Contohnya itu metan, tadi CH4, contohnya itu adalah karbon dioksida gitu, CO2. Itu main type of covalent bond, polar non-polar. Nah, di sini ada 2 tipe nih. 2 tipe ini adik-adik kalau Ibu Rani akan menjelaskan jauh lebih baik ya adik-adik ya. Kita minta maaf untuk bagian ini nih. Nah, ada 2 tipe ikatan kovalen gitu. Ada yang polar dan non-polar. Polar covalent bond occur with electron are shared unequally between the two atoms resulting one atom shape. We have partial negative share and other partial positive share. Covalent occur with electron. No fractures imbalance. Nah, kalau yang ikatan polar ini dipakai bersamaan, tapi ini kalau cerita di sini tuh dia terbagi begitu adik-adik. Yang di satu sisinya itu sebagiannya itu lebih negatif, di sisi yang lain itu sebagiannya lebih positif. Nah ini yang polar ini yang ketung sebut dengan penutupan. Jadi dia nanti membentuk sudut harusnya. Nah sedangkan yang lain, ikatan yang lain itu ikatan kovalen yang lain itu dia sifatnya non polar. Non polar ini sama sekali dia itu lebih seimbang begitu. Jadi tidak ada yang satu sisi lebih negatif, satu sisi lebih positif, tapi dia benar-benar lebih seimbang. Kurang lebih begitu adik-adik. Lebih kurangnya untuk bagian ini minta maaf. Ada yang mau tanya di bagian sini? Siapa tahu kita bisa jawab? Ada yang mau tanya adik-adik yang ada? Masih bisa ikut ya? Masih Pak. Masih ya?
Nah ini lebih ke ikatan karbon ya adik-adik. Nah, ikatan kimia itu nanti dikenal tuh ada yang namanya homologous series begitu adik-adik, tapi itu sudah paham. Cuman jauh lebih penting kita lihat di sini, ini di homologous series itu kalau ada lihat ini ada yang rantainya ini strike chain alkana, ini jenisnya alkana, ada dia lihat ini yang tadi ketemu punya ini CN2N+2, ini yang misalnya CH4 dan seterusnya. Tapi ada yang strike lain ini perfluoroalkana, ini CnF2n+2. Nah, jadi juga bisa lihat ke bawah begitu. Nah, tapi tentu saja adik-adik dengan rantai jenis ini dengan rantai yang jenis lain itu sifatnya akan jauh berbeda begitu. Baik sifat fisiknya ataupun juga tampilannya akan jadi berbeda. Oke, kalau saya ada yang tanya itu bagian yang mungkin agak susah untuk beta menjelaskan untuk adik-adik. Tapi nanti beta pelajari lagi, sahabat mungkin nanti jadi perlu. Nah, bagian ini yang mungkin ini bagian penting yang harus adik-adik selain yang tadi juga sangat penting adik-adik yang tadi yang penting ya. Tadi itu penting sekali. Tapi bagian ini kemudian bagian yang sangat penting untuk adik-adik. Di sini kalau adik-adik lihat, ini adik-adik mau pelajari mengenai karakteristik dari fluida reservoir. Adik-adik sebentar, kita tutup pintu sebentar. Nah, apa sih gitu ya? Maksudnya apa nih? Reservoir fluid karakteristik atau karakteristik dari fluida reservoir. Adik-adik melihat itu. Ini karakter dari adik-adik punya fluida reservoirnya tuh maksudnya apa? Nah, kalau yang di sini, kalau dilihat bagian pertama ini reservoir fluid karakteristik atau karakteristik dari fluida reservoir berdasarkan dari sifat fisiknya. Berdasarkan dari properties fisiknya. Nah, some important physical properties that can be used to determine the characteristics of reservoir fluid. Jadi beberapa properties dari properties fisik dari fluida reservoir yang dapat used to determine, jadi untuk mendeterminasikan karakteristik atau menentukan karakteristik dari fluid reservoir itu adalah sebagai berikut. Molecular weight can be determined by density. Yang pertama adalah density adik-adik. Jadi salah satu karakter penting atau sifat penting dari fluida reservoir kalau dinilai berdasarkan properties fisiknya atau tampilan fisiknya itu adalah densitas. Berdasarkan densitas atau nilai densitas, density, ada tahu densitas toh? Densitas itu kerapatan begitu ya, dari fluida. Density itu rumusnya itu massa per volume. Atau kadang disebut juga dengan berat jenis dari fluida begitu. Itu sangat bergantung terhadap komposisi. Kalau cerita mengenai komposisi berarti penyusun fluida itu ada apa saja. Kemudian juga bergantung terhadap molecular weight, berat molekul. Jadi jadi di dalam itu ada molekul apa saja. Molekul-molekul itu beratnya gimana gitu. Karena ada nanti molekul yang ringan, nanti ada molekul yang berat. Kalau dia diisi atau disusun oleh molekul-molekul yang besar atau molecular weight-nya besar begitu, maka dia itu akan menjadi hidrokarbon, heavy hidrokarbon. Jadi hidrokarbon berat. Seperti apa? Seperti aspal. Ada yang tahu aspal?
or wax? Ada tahu aspal? Tahu Pak. Tahu, Pak. Tahu tuh. Aspal tuh dari mana? Perasaan itu pernah cerita ke adik-adik. Jadi aspal warna apa? Hitam, Pak. Warna hitam. Kenapa warna hitam? Ya karena ada komponen karbonnya di dalam. Ya aspal itu cerita awalnya ya mirip juga sama dengan oil adik-adik. Tapi bedanya ya oil itu terjaga di satu keadaan yang tekanannya tinggi gitu. Suhunya juga cukup sehingga wujudnya masih cair, masih liquid yang ketemu dengan oil. Tapi kalau sekali dia ketemu jalan sampai ke permukaan, jadi misalnya rekahan gitu dia mengalir sampai ke permukaan, yang notabene tekanannya lebih rendah, suhunya juga suhu kamar, maka dia akan berubah menjadi aspal. Nah nanti adik-adik akan pelajari di bawah. Adik-adik punya crude oil. Adik-adik kalau buat dia bisa berubah jadi aspal. Buatnya gimana gitu nanti kita lihat juga. Oke, jadi di sini yang mau dibilang adik-adik, ternyata kalau adik-adik punya hidrokarbon, adik-adik punya fluida yang dia diisi gitu atau disusun oleh komponen-komponen yang dia punya molekulnya besar begitu, atau molekul yang berat. Biasanya molekul yang besar itu dia lebih berat. Dia itu nanti punya densitas yang lebih tinggi. Itu yang ketemu kenal dengan heavy hydrocarbon. Oke, itu ya adik-adik. Jadi, properties fisik yang pertama yang bisa dinilai itu adalah density-nya. Berat jenisnya. Oke, selain density, apalagi gitu? Wah, the viscosity of the reservoir fluid can indicate the behavior and estimate the crude oil API gravity. Jadi yang berikut adik-adik bisa kenal nih, viskositas gitu, viscosity. Ini kalau ada di googling viscosity di Google yang keluarnya itu kekentalan. Ya hampir-hampir mirip lah dengan kekentalan itu. Karena di buku yang lain tidak selalu setuju kalau viscosity itu kekentalan. Tapi lebih viscosity lebih dinyatakan sebagai keengganan fluida untuk mengalir. Nah, jadi properties yang lain yang bisa dilihat itu adalah viscosity. Jadi berdasarkan viscosity, the reservoir fluid indicator is flow behavior and estimate is crude oil API gravity. Nah, dari viscosity, adik-adik juga bisa melihat atau mengestimasi nilai API gravity-nya. Wah, API gravity apalagi begitu. Sebentar, lebih segitu udah reservoir fluid indicator is flow. Oh, sorry adik-adik, beta clear. Jadi tadi benar ya, berdasarkan nilai viscosity, jadi ada parameter yang lain adalah viskositas. Adik-adik bisa menggambarkan bagaimana adik-adik punya fluida itu dia mengalir. Kalau viskositasnya tinggi, nanti dia ngalirnya susah. Kalau viskositasnya rendah, nanti dia mengalirnya gampang. Sebaliknya, berdasarkan nilai density yang tadi, adik-adik bisa mengetahui API gravity-nya. Atau sebaliknya, kalau di lab, adik-adik bisa mengukur nilai API gravity-nya, adik-adik bisa mengetahui density dari si fluidanya. Nah, biasanya kalau fluida yang lebih viskos, biasanya itu dia di dalamnya terisi oleh fluida. Komponennya itu adalah komponen berat, tersusun oleh komponen-komponen berat. Tapi adik-adik juga harus hati-hati. Belum tentu kalau adik-adik punya fluida yang density-nya lebih tinggi, maka dia akan lebih viskos, lebih susah mengalir. Atau kita keliru adik-adik. Kira-kira kalau adik-adik punya fluida yang dia lebih dense, density-nya lebih tinggi, apakah dia juga akan lebih susah untuk mengalir adik-adik?
Adik-adik, kalau beta pertanyaannya tuh tersampaikan ya ke adik-adik maksudnya. Cek-cek adik-adik bisa dengar. Bisa. Nah, kalau adik-adik punya fluida, density-nya lebih tinggi nih. Apakah dia juga nanti akan lebih viskos? Lebih viskos itu artinya lebih susah untuk mengalir. Benarkah itu adik-adik? Iya, Pak. Benarkah? Benar gitu ya. Rata-ratanya begitu, tapi tidak selalu begitu. Contoh, adik-adik, oil dan water dalam satu gelas atau dalam reservoir, oilnya akan di atas water atau akan di bawah water? Di atas, Pak. Atas. Oil akan di atas karena densitas oil lebih kecil dibandingkan densitas water. Itu yang ada dipelajari di fisika. Oh, mana yang akan tenggelam nih? Mana yang akan melayang gitu ya, tergantung dari densitasnya. Kalau densitasnya lebih tinggi ya dia bakalan berada di atas. Bisa saja dia terapung jadinya. Kalau hampir sama ya mungkin dia akan melayang gitu, tidak tenggelam. Nanti kalau dia lebih besar ya jadinya tenggelam ke dasar. Nah, kalau begitu oil dengan water, kalau oil itu ternyata densitasnya lebih rendah, oil dengan water mana yang lebih susah mengalir? Oil atau water adik-adik? Oil, Pak. Oil, Pak. Oil. Nah kan oil katanya densitasnya lebih tinggi, tapi kok kenapa oil itu jadinya lebih susah untuk mengalir? Nah, jadi harus hati-hati adik-adik, tidak selamanya. Tidak selamanya kalau adik-adik punya fluida lebih berat, maka dia juga lebih susah untuk mengalir. Tidak selamanya. Contohnya itu oil dan water begitu. Nah, oke, sampai sini cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke, nah jadi sekarang adik-adik sudah kenal density, kemudian adik-adik sudah kenal viscosity, dan hubungannya baik itu dengan bagaimana dia punya kelakuan ketika mengalir, itu adalah viscosity, atau kalau kita bicara density itu sangat erat dekatnya dengan API gravity. Nanti API gravity adik-adik bakalan lihat berikut gitu, API gravity itu apaan. Contoh, ya di bawah sini API gravity atau sebentar adik-adik lihat, oke, kayaknya ada penjelasan. Nah, selain itu ada juga boiling point. Jadi dia punya titik didih begitu ada di titik boiling. Nah, sama juga tadi kita singgung di depan. Nah, itu bisa digambarkan berdasarkan dia punya proporsi dari komponennya. Jadi komponen mana yang proporsinya lebih besar gitu, lebih banyak komponen banyak. Komponen mana yang punya proporsi lebih besar. Kalau komponen berat yang punya proporsinya lebih besar, wah dia punya boiling point-nya akan lebih tinggi. Sebaliknya kalau adik-adik punya komponen ringan yang lebih banyak, misalnya di dalam di dalam crude oil gitu ya. Jadi kalau komponen ringan itu misalnya apa yang tadi bilang C1 gitu. Komponen berat itu bisa C7, di atas C7 atau kita sebut dengan C7+. Kalau lebih banyak komponen ringan, itu lebih gampang untuk mendidih. Tapi kalau komponen beratnya lebih banyak, wah lebih susah untuk mendidih. Ini nanti jadi dasar nih. Berdasarkan informasi ini jadi dasar untuk melakukan pemisahan fluida berdasarkan dia punya boiling point. Nah, kalau sekarang belum jelas nanti kita lagi contoh. Oke. Apalagi properties fisik yang bisa dikenal begitu. Selain tadi density, viscosity, kemudian boiling point, ada juga GOR, gas oil ratio gitu. Ini maksudnya by reservoir fluid GOR can refill its oil to gas ratio, atau GOR means gas more oil in the reservoir, while a high GOR may imply more natural gas. Oke. Mungkin agak hati-hati ya. Tapi kalau beta tuh lebih begini. Jadi
ada satu properties fisik yang namanya GOR atau gas oil ratio. GOR ini dia penting. Adik-adik penting tahu berapa GOR dari adik-adik punya fluida reservoirnya. Karena dia nanti menentukan kira-kira berapa persen. Jadi kalau adik-adik produksi, berapa banyak gas yang akan dihasilkan. Jadi GOR ini adalah, kalau adik lihat ini, oil to gas ratio gitu. Oil to gas ratio. Atau di sini gas oil ratio. Kalau GOR-nya besar, berarti nanti kalau diproduksi, misalnya GOR-nya katakanlah 70%, mungkin 70%-nya akan berubah menjadi gas. Jadi awalnya itu oilnya 100%, tapi ketika dia naik sampai ke permukaan, atau ketika dia mengalir dalam reservoir, tekanannya turun, maka gasnya akan keluar banyak. Nah di sini kalau di selanjutnya Ibu Rani cerita ini berapa banyak adik-adik bisa menebak berapa banyak oil di dalam reservoir. Kalau GOR-nya kecil, ini low GOR, berarti di dalam reservoir lebih banyak gasnya, lebih banyak oilnya dibandingkan dengan gas. Tapi kalau GOR-nya tinggi, berarti di dalam reservoir itu lebih banyak gasnya. Nah, nanti Katun cerita. Dia tidak serta-merta langsung begitu ya, nanti Katun cerita. Oke, properties yang lain ada yang disebut dengan solubility. Solubility ini sebenarnya mau cerita, jadi mau cerita mengenai kalau ini, for example, water soluble fluid may not produce emulsion. Ini mau cerita mengenai kelarutan ya adik-adik. Jadi biasanya tuh berapa banyak yang terlarut di dalam misalnya dia punya fluida. Ini reservoir fluid in water can recall its polar and non-polar properties and emulsification potential. For instance, water is insoluble fluid may not produce emulsion. Ini lebih ke kalau di dalam reservoirnya itu adik-adik ada punya water, kemudian ada dia punya properties polar dan non-polarnya itu bisa adik-adik tentukan misalkan. Itu akan menentukan kira-kira nanti ketika produksi itu muncul emulsi atau tidak. Adik-adik tahu emulsi, saya emulsi. Emulsi itu, emulsi itu kayak gimana ya? Hati-hati juga sih. Tapi kalau bicara mengenai solubility itu bicara mengenai kelarutan ya adik-adik. Nah mungkin nanti berketong ya. Sampai sini ada yang mau tanya adik-adik? Yang ada ya adik-adik ya, jangan ada yang mau tanya ya. Masih bisa diikuti ya adik-adik ya? Masih bisa, oke. Oke. Nah ini coba kita lihat lebih detail ya mengenai oil characteristic based properties ini mengenai beberapa parameter yang tadi. Yang pertama itu adalah density of crude oil can provide information about its composition and molecular weight. Itu tadi sudah. General crude oil with higher density have higher molecular weight and more likely to contain heavy hydrocarbons such as the asphalt and wax. Ini yang tadi ya adik-adik. Jadi kalau density ya semakin dia dense itu berarti komposisinya itu lebih banyak yang molekul-molekul berat gitu. Nanti dia ngaruh kemana? Dia juga ngaruh ke boiling point-nya. Kemudian tadi yang dikenal dengan tadi di atas sukan specific gravity belum ya di atas. Tapi yang malah dikenal tuh ada API gravity. Nah, selain density, properties lain itu adalah specific gravity. Specific gravity ini mau cerita mengenai apa? Sebenarnya specific gravity ini dia berhubungan dengan yang tadi di atas ini mana tadi density dia berhubungan dengan density. Nah
Specifically, measure of the relative density of substance composite the relative substance chemical the water. Jadi sebenarnya adik-adik kalau specific gravity itu adik-adik mau itu properties apa sih atau rumusnya apa? Specific gravity ini nanti kita lambangkan dengan SG adik-adik. SG itu tak lain adalah rasio antara density. Density dari mana? Density dari adik-adik punya fluida terhadap density acuan. Diacu terhadap apa? Biasanya density water. Jadi kalau misalnya adik-adik punya density oil berarti density oil terhadap density water. Bagaimana kalau gas? Specific gravity dari gas itu density dari adik-adik punya gasnya terhadap density udara. Nah, ini mungkin kita coba share yang lain sebentar adik-adik mengenai specific gravity. Nah, ini adik-adik. Ini adik-adik sudah kelihatan tabelongnya minta slide? Sudah Pak. Kelihatan ya? Nah, adik-adik kelihatan nih. Adik-adik, let's show saja. Supaya bisa pakai pointer sebentar. Nih adik-adik lihat nih. Ini specific gravity nih. Atau SG. Itu sama dengan densitas dari adik punya fluida dibagi dengan density dari water. Water itu sebagai density acuannya begitu. Pentingnya for apa? Pentingnya adik bisa lihat ilustrasi di kanan. Kalau nilai specific gravity sama dengan 1, berarti itu water. Karena dibagi terhadap density water, berarti itu water. Bagaimana kalau nilai specific gravity-nya kurang dari 1? Kalau kurang dari 1, berarti dia lebih ringan dari water. Contohnya oil. Bagaimana kalau dia lebih berat dari 1? Lebih besar dari 1 nilai specific gravity-nya. Maka dia akan lebih berat dari water. Jadi kalau dia ditempatkan di satu wadah begitu, maka dia akan ada di bawah dari water. Jadi adik-adik bisa mengenal, bisa tahu informasi mengenai adik-adik punya fluida. Salah satunya itu berdasarkan nilai specific gravity. Nah biasanya adik-adik kalau ngambil sampel fluida, lalu dilakukan uji atau analisis di lab, salah satu parameter yang harus dikasih itu ya ini specific gravity-nya. Kenapa nanti adik-adik tadi lihat tuh ada API gravity, ada specific gravity, atau mungkin nanti kita pindah dulu ke API gravity ya di slide sebelah. Sebentar adik-adik. Nah, itu adalah specific gravity. Terus ada lagi API gravity. Nah, API gravity of crude oil is measure of its density relative to the of water and can provide information about its quality and market value. Jadi di sini adik-adik sebenarnya API gravity itu punya hubungan atau dihitung berdasarkan specific gravity. Jadi specific gravity itu bisa menyatakan densitas dari adik-adik punya fluida. API gravity juga punya hubungan dengan densitas. Karena dia punya hubungan dengan specific gravity. Tapi yang berbeda di sini bukan yang berbeda. Tapi yang penting di sini, adik-adik punya kualitas dari crude oil-nya itu, atau di sini bahkan dibilang market value-nya, itu bisa dinyatakan atau bisa diketahui berdasarkan nilai API gravity-nya. Jadi di sini dibilang, wah kalau adik-adik punya API gravity-nya itu typical consider lighter, lebih ringan, lebih kecil, maka dia itu lebih bernilai. Atau dengan kata lain, adik-adik punya API gravity-nya itu kecil. Gitu. Jangan API-nya gravity-nya besar-besar. Kalau dia adik-adik punya crude oil, API gravity-nya lebih kecil, maka dia lebih mahal. Nah, kalau dilihat sini itu karena apa? Karena di dalamnya itu komponen penjual ini juga komponen-komponen yang ringan. Molecular weight-nya itu kecil-kecil. Nah, contohnya
namanya apa? Gasoline. Contohnya itu banyak tuh gas ya. Nanti kita lihat. Atau mungkin kita pindah lagi ke slide yang tadi, ada yang bisa lihat. Nah ini kalau ada lihat, nih, ini nilai API gravity-nya, ini nilai specific gravity. API gravity itu dihitung berdasarkan nilai specific gravity. Jadi adik-adik kalau lihat di sini, API gravity sama dengan 141.5. Ini kalau adik tanya, Pak ini 141.5 dapat dari mana? Itu mungkin harus dicari ya adik-adik. Nah dikurangi dengan 131. Nah kalau misalkan tadi adik-adik kalau masih ingat, specific gravity itu sama dengan densitas oil, densitas satu fluida dibagi dengan densitas water. Ini H2O, H2O, Jadi kalau misalnya adik-adik punya fluidanya itu juga adalah water gitu, jadi water, density dari water dibagi dengan density water itu sama dengan 1, atau dia punya SG-nya sama dengan 1, adik-adik harus masuk ke sini. Jadi dapatnya itu 141,5 dikurangi dengan 131,5, atau nanti kalau adik-adik hitung API gravity-nya itu sama dengan berapa adik-adik? Kalau misalnya SG-nya 1, adik-adik dapat API gravity-nya berapa nih? 10 Pak. 10. Jadi even adik-adik ketika adik-adik hitung, adik-adik uji begitu, API gravity-nya sama dengan 10. Kalau API gravity-nya sama dengan 10, itu water tuh. Fluidanya itu water tuh. Atau dekat-dekat ke situ lah. Nah, itu adik-adik lihat. Kalau API gravity-nya itu, sebentar, tadi bahasanya itu API gravity-nya itu besar apa kecil ya? Jadi kalau di sini ada perhatikan ini hubungan antara specific gravity dengan API gravity, ada dilihat tuh. Water itu dia berat dia di sini. Kalau semakin besar nilai API gravity-nya berarti kita kayaknya di biru. Aduh, adik-adik sebentar telepon masuk. Adik-adik beta kasih mati sebentar ya. Adik-adik sorry iklan banyak begitu karena ini orang pikir susah ada kuliah jam begini, tapi karena ketemu kuliah di dosen ITB jadi waktunya menyesuaikan. Adik-adik harap maklum begitu, adik-adik juga mesti menyesuaikan. Nah adik-adik ini mungkin agak sedikit terbalik dengan yang tadi ya. Nanti kita pastikan lagi balik ke slide. Adik-adik kalau lihat di sini, ini jelas nih water itu API gravity-nya 10 degree. Kalau lebih kecil dari 10 ada adik-adik. Itu tuh extra heavy oil. Itu kadang disebut dengan dead oil gitu. Wah dia lebih berat dari water. Kalau 10 sampai 22 itu heavy oil. Sampai 22 ke 31 itu medium. Tapi kalau dia besar, adik-adik nilai API gravity-nya itu besar. 31 sampai 55 itu light oil. Oil ringan begitu. Kalau lebih besar dari ini itu kondensat. Nah, jadi lihat nih,
Ini nilai API gravity-nya, ini tipenya sama dengan yang tadi. Water itu ada di sini. Tapi bisa aja yang lebih besar tuh extra heavy oil atau dead oil di sini. Dia punya nilai API gravity-nya itu lebih kecil dari 10. Nah, adik-adik bisa langsung lihat tuh. Dia punya spesifik gravity-nya. Tadi water itu 10 tuh di sini tuh itu nilai API gravity-nya. Spesifik gravity-nya itu sekitaran 1 nih, yang ini nih. Jadi dia diwakilkan oleh garis yang biru nih adik-adik. Dia diwakilkan oleh garis yang biru. Nah, ini spesifik gravity-nya ada di sini 1 nih. Ini punya water ya. Nah, semakin dia ringan, dia punya spesifik gravity-nya itu semakin kecil, maka dia lebih mahal adik-adik. Dia punya API gravity-nya semakin besar, spesifik gravity-nya semakin kecil, dia itu lebih mahal. Oh, kok bisa kayak begitu ya? Nanti kita tolong lihat. Atau sebelum itu pindah slide, ada yang mau tanya adik-adik? Ada yang mau tanya? Adik-adik masih nyambung? Adik-adik sorry mungkin agak delay, beta saya dengar adik-adik suara. Adik-adik masih nyambung kah? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Nah, recommend gasoline consider like more valuable. Ini agak harus hati-hati ya adik-adik di kalimat sini ya. Harusnya tuh dia punya nilai API gravity-nya semakin besar. Kalau dia punya API gravity-nya semakin besar, maka dia punya densitasnya itu semakin kecil. Semakin dia densitasnya semakin kecil atau dia semakin ringan, dia itu semakin lebih berharga begitu. Jadi jangan terbalik ya adik-adik ya. Oke, ini mungkin nanti harus hati-hati, harus dilihat lagi. Oke, selanjutnya viscosity yang tadi. The viscosity of crude oil can provide information about its flow behavior atau kelakuan bagaimana dia mengalir and can be used to estimate the degree of crude oil API gravity. Higher viscosity crude oil is generally more viscous and may contain more heavy component. Benar sekali. Kalau higher viscosity, jadi kalau dia punya fluidanya itu semakin sulit untuk mengalir. Crude oil are generally more viscous and may contain. Biasanya dia disusun lebih banyak oleh komponen-komponen berat. Nah, makanya nanti kalau dia punya hidrokarbon, lebih banyak komponen ringan atau misalnya komponen ring, dia penyusunnya cuma satu jenis, C1 gitu ya, metan, itu gas kering adik-adik. Ya tentu saja dia mengalirnya lebih baik dari oil, katakan oilnya itu lebih banyak, C1 masih banyak, tapi C3, C4-nya juga sudah banyak, komponen C17 ke atasnya juga lumayan banyak. Nah, tapi dia jadinya susah mengalir. Oke. Selanjutnya yang tadi sulfur content. The sulfur content of crude oil can have significant environment and processing implication. Jadi adik-adik, kenapa yang komponen yang tadi betul bilang kayak sulfur, O2, N2 gitu sebagai pengotor, karena dia itu punya dampak terhadap lingkungan dan waktu. Sebentar adik-adik, kok tiba-tiba muncul ini ya? Oh, kelas 11 beres ya. Jadi selain dia bermasalah dengan lingkungan, ketika dia processing gitu ya, itu pemisahannya juga agak repot. Jadi ketika dia di dalam proses pembakaran, dia itu akan menjadi sumber emisi. Makanya si sulfur ini disebut sebagai pengotor.
Selanjutnya ada yang disebut dengan pour point. The pour point of crude oil is a temperature at which become to viscous to flow. Bisa nggak usah di situ? Baik, ternyata durhaka sekarang. Bocor Vika. Oke, ada yang disebut yang pour point. The pour point of crude oil is temperature at, jadi itu adalah suhu di mana itu kalau the viscous to flow and to provide information about the potential for transportation and storage. Crude oil is higher pour point, may be more difficult to transport and store, particularly colder climate. Oke. Jadi ada yang disebut yang pour point. Pour point ini kita bicara mengenai suhu. Jadi suhu di mana dia punya fluida itu jadinya lebih viskos. Nah, dampaknya kemana kalau dia jadinya lebih viskos? Kalau dia jadinya lebih viskos, itu artinya dia jadinya lebih susah untuk mengalir. Wah, itu bakalan jadi masalah tuh adik-adik. Kalau adik-adik punya fluida sulit untuk mengalir, baik itu di dalam reservoir ataupun baik itu di dalam pipa transportasi, sehingga juga nanti adik-adik agak susah nih, baik dari sisi transportasi ataupun dari sisi penyimpanan atau storage. Nah, makanya hal ini juga penting untuk dilihat. Nah, yang terakhir, poin 7. Reservoir fluid characteristic. Jadi yang disebut dengan reservoir fluid. Jadi reservoir fluid characteristic of crude oil such as its gas oil ratio. Jadi di dalamnya itu baik itu adalah gas oil ratio, boiling point distribution, kemudian ini gas oil ratio dan boiling point can provide information about the relative proportion of different component in the oil is potential for natural gas production. Jadi karakteristik dari fluida reservoir seperti gas oil ratio dan boiling point-nya, atau di sini dibilang lebih ke distribusi dari boiling point-nya, itu akan sangat-sangat bermanfaat ketika adik-adik melakukan produksi. Itu tadi sebenarnya beta cerita. Jadi kalau adik-adik punya GOR-nya tinggi, itu ketika produksi, itu nanti adik-adik punya gas akan banyak. Jadi, ini contoh ya. Ini bisa diilustrasikan begini adik-adik. Atau kita hapus dulu lah. Ini cuma salah satu contoh ya adik-adik. Ini dampak dari GOR. Seberapa penting GOR sih? Jadi misalkan ini adik-adik punya reservoir gitu ya. Ini adik punya reservoir, kemudian adik-adik produksi. Ini kemudian adik-adik produksi di sini. Ini surface begitu. Nah, adik-adik punya fluida reservoirnya itu di sini nih. Ini fluida reservoirnya di dalam reservoir nih. Oh, katakanlah adik-adik punya fluida reservoirnya, dia punya GOR-nya tinggi, gas oil ratio-nya tinggi. Dampaknya apa ke produksi? Oh, kalau adik-adik punya GOR-nya tinggi, awalnya adik-adik punya di dalam reservoir itu oilnya banyak nih. Jadi GOR itu ketika produksi nilainya berubah ya adik-adik ya. Jadi bukan cuma GOR, semua properties fisik dari crude oil yang kita pelajari saat ini, ketika produksi itu bisa berubah adik-adik. Nah, dia sifatnya itu dynamic, berubah terhadap waktu. Jadi adik-adik wajib tahu, wajib bisa perkirakan perubahannya terhadap waktu ketika produksi. Ini contoh. Ini awalnya waktu adik produksi di dalam reservoir sini itu isinya oil. Gasnya sedikit sekali. Oh, dia mengalir bagus ke dalam sumur nih. Ini ada perfo di sini. Dia mengalir bagus ke dalam sumur. Tapi ketika produksi,
tekanan turun. Apa yang terjadi ketika tekanan turun? Ketika tekanan turun karena GOR-nya tinggi, gas oil ratio-nya tinggi. Maka, atau mungkin bahasanya keliru ya, ketika tekanan tinggi, maka awalnya adik-adik punya di dalam oil, ada gas yang terlarut di dalam atau yang dissolve di dalam. Gas-gasnya itu keluar. Wah, keluar gas nih. Itu biasanya terjadi saat kapan? Saat di bawah bubble point pressure, tapi itulah nanti kita pelajari. Si gas ini dia keluar dari oil dan dia akan mengumpul sendiri. Kalau dia sudah banyak ya, kalau dia sudah banyak dia akan mengumpul sendiri. Dia akan mengumpul di tempat yang lebih tinggi. Itu nanti kalau mengumpul jadi banyak atau sebut dengan gas cap. Terus apa dampaknya kepada oil atau kepada produksi? Karena gasnya sudah keluar, awalnya tuh dia punya volumenya kayak begini. Volumenya jadinya bisa lebih kecil adik-adik. Dia mengkerut. Itu saja dampaknya. Oh, hati-hati. Ketika dia mengkerut, karena gasnya keluar, densitasnya meningkat. Karena gasnya susah ada, volumenya mengecil, tapi dia kayak tambah padat begitu adik-adik. Jadi nilai density-nya tambah tinggi. Selain density-nya tambah tinggi, dia jadi tambah susah mengalir. Viscosity-nya tambah tinggi. Akibatnya yang adik-adik awalnya perkirakan adik-adik bakalan. Biasanya kalau produksi itu adik-adik nanti buat kurva begitu ya adik-adik ya. Kurva tekanan terhadap laju produksi atau terhadap kumulatif produksi misalkan. Ini NP. Wah, NP apalagi ini belajar di reservoir ya. Itu jumlah oil yang diproduksikan, kumulatif produksi. Wah, adik-adik awalnya tuh prediksi, oh nanti adik-adik produksi oil, perubahan terhadap tekanan jadinya begini nih. Tapi ternyata GOR-nya tinggi. Biasanya itu produksi sampai kapan? Produksi sampai tekanan tertentu, katakanlah di sini. Nah, ini yang biasanya adik-adik bisa produksi sekian. Ini kumulatif produksinya tuh yang ini nih, ini nih. Nanti kalau ini yang di sini tuh yang oil in place-nya, mungkin ceritanya terlalu jauh sih. Tapi intinya apa? Intinya kalau ada prediksi awal, ada bisa produksi sejauh ini nih. Kita ganti warna lah. Semoga saya membingungkan untuk adik-adik. Wah, dari dia bisa produksi sejauh ini nih. Tapi adik-adik saya memperhitungkan ketika produksi, ini tekanannya tambah turun gitu. Ternyata GOR-nya tinggi. Gasnya keluar. Oilnya tambah viskos, susah ngalir. Karena susah ngalir ternyata kenyataannya dia malah begini. Produksinya tidak sebesar itu. Karena apa? Karena fluidnya sekarang susah ngalir, susah diambil. Karena apa? Karena GOR-nya tinggi. Makanya viskosnya meningkat. Wah, itu harus dipertimbangkan adik-adik, itu harus diperhitungkan. Itu makanya penting adik-adik mau belajar mengenai sifat-sifat fluid dasar. Sampai sini ada yang mau tanya? Yang ada, ini yang tadi adik-adik ya, specific gravity. Ini tadi sebenarnya suka contoh sih, suka tunjuk juga, ini ada slide-nya di sini. Ini berdasarkan nilai specific gravity. Ini kalau dia kurang dari 0,8. Tadi ingat, jangan lupa adik-adik kalau satu itu air ya. Kalau mendekati satu tuh sudah heavy oil gitu, atau ini very heavy oil. Tapi kalau nanti jadi, ada yang penting di sini. Ini harus dikasih tunjuk. Ada nilai specific gravity itu dari 0,8 sampai 1 ya. Ada yang lebih dari 1, ada dead oil gitu, tapi jarang-jarang juga. Nah, ini biasanya tuh dia tuh dari 0,8 sampai 1 itu dengan kondisi pengukurannya itu di 60 Fahrenheit. Suhunya begitu adik-adik.
Oh, kalau dia itu paling kecil 0,8 atau kurang dari 0,8 itu light oil, itu minyak ringan gitu. Kalau 0,83 sampai 0,865 itu medium. Kalau 0,865 sampai 0,95 itu heavy. Kalau lebih dari 0,95 termasuk lebih dari 1 itu bisa very heavy oil atau light oil. Ini contoh gasolin kerosene itu aku ngomongin poin di crude oil. Adik-adik katong selesaikan ini, kita mungkin agak usaha agak cepat ya. Ini mengenai gasolin and kerosene are two of the many hydrocarbon component of the crude oil, the amount of gasoline and kerosene in crude oil depending on the source of the crude oil as well as the location and the reservoir. Oke, ini dua komponen yang paling banyak adik-adik ketemu di dalam komponen penyusun hidrokarbon begitu dari crude oil atau dari minyak mentah itu adalah gas oli dan kerosene. Nah, seberapa banyak presentasi dari gas oli dan kerosene di dalam crude oil itu bisa sangat-sangat bergantung terhadap sumber dari si crude oil itu. Maksudnya apa? Ada sumber dari crude oil itu lebih ke adik-adik mesti lihat dia proses pengendapannya seperti apa. Dari proses pengendapan itu akan menentukan jenis batuannya seperti apa. Dari jenis batuan, oke, kitchennya di mana gitu ya, dapurnya di mana. Nanti baru dia mengalir. Kemudian dia mengalir sampai di reservoir, di dalam reservoir dia ada di kedalaman berapa. Itu akan menentukan. Nah, kemudian kalau gas oli, spesifik gravitinya itu kurang dari 0,8 adik-adik. Kan tadi adik lihat itu nilai SG itu 0,8 sampai sekian. Dari crude oil. Nah, kalau ini komponen di dalamnya. Kalau gas oli itu dia punya nilai spesifik gravity itu dari 0,71 sampai 0,77. Dia itu adalah campuran hidrokarbon yang komponen di dalamnya itu 4 dan 12 karbon atom per molekul. Jadi dia itu komponen penyusunnya itu C-nya itu C4 sampai C12. Semoga beta salah. Nah, gas oli ini sebenarnya dia dikategorikan sebagai minyak yang kategorinya ringan atau minyak ringan. Nah, minyak ringan ini karena dia disusun oleh molekul, ada dilihat molekulnya itu C-nya itu C kecil-kecil begitu, rantainya juga lebih pendek, maka dia punya boiling point-nya itu lebih rendah. Tapi dia jadi nanti akan mudah lebih terbakar. Nah, kerosen, ada tahu kerosen? Kerosen itu minyak panas sih sebenarnya adik-adik. Adik-adik sebentar, beta ke toilet sebentar ya. Adik-adik kalau ada yang mau ke toilet silakan ya. Beta ke toilet sampai 5 menit ya adik-adik. Sorry.
Oke, adik-adik atau bisa lanjut? Adik-adik atau bisa lanjut? Cek. Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke, jadi kalau gasolin itu dia spesifik gravitinya 0,71 sampai 0,77 ya, itu ringan gitu. Densitasnya juga kecil itu. Dia jauh lebih kecil dari water. Nah, ini ada dasarnya juga dia kenapa namanya gasolin. Jadi kalau kebanyakan komponen yang ringan C1 sampai C yang lebih banyak didominasi misalnya oleh C1, C2, C3, C4. Itu wujudnya biasanya gas. Yang mana? Nah, kalau kerosen itu minyak tanah sebenarnya adik-adik. Itu kalau di dalam proses distilasi, dia itu akan terpisahkan gitu ya. Terpisahkan itu berdasarkan dia boiling point yang tadi adik-adik. Itu di suhu sekitar 150 sampai 275 derajat Celcius. Piece of hydrocarbon typically have between 10 sampai 16 karbon atom per molekul. Nah, di dalamnya itu C-nya itu 10 sampai 16. Nah, berbeda dengan gasolin, kerosen ini itu termasuk komponen berat adik-adik. Nah, karena dia komponen berat, ya dia punya boiling point-nya juga tinggi. Nah, bagaimana komposisi dari gas olin dan kerosen ini dalam crude oil? Ya, dia akan sangat-sangat bergantung dari tipe crude oil-nya sendiri. Nah, gas olin itu dia itu bisa berada komposisinya itu 30 sampai 50%. Ada hidrokarbonnya di dalam crude oil ya gitu ya. Sedangkan kerosen itu biasanya lebih rendah 10 sampai 20. Jadi kalau dari sini adik-adik kalau mau dari sini tuh suka kelihatan gitu ya. Adik-adik punya crude oil sudah pasti di dalamnya komponen ringan pasti banyak, C1, C2, C3, C4 itu pasti banyak. Tapi komponen beratnya juga cukup banyak. Nah, semakin banyak komponen beratnya, maka dia itu nanti dikategorikan sebagai katakanlah minyak berat. Nah, ini adalah proses adik-adik ini namanya destilasi begitu ya. Ini proses adik-adik dari crude oil, kemudian adik-adik memisahkan dia itu mau jadi apa saja gitu ya, berdasarkan dia punya boiling point, titik didih gitu. Nah, jadi adik-adik kalau perhatikan ini crude oil tuh adik-adik masuk ke sini, kemudian di sini nanti dia dipanaskan. Jadi panaskan nih, wah dia dipanaskan, panasnya belum apa-apa, katakanlah panasnya itu baru 20 derajat Celcius nih. Adik-adik tulisannya adik-adik terlalu kecil kah? Mungkin kita kasih besar sedikit. Ini kalau adik-adik kasih panas, ini dalam kolom seperti kayak gini, kolom pemisah atau di sini disebut dengan fractionation column. Jadi kalau adik-adik panaskan di suhu 20 derajat Celcius dari crude oil, maka komponen C1 sampai C4-nya itu dia akan terpisahkan dari crude oil.
Jadi nanti dari crude oil akan keluar nih. Yang keluar itu adalah gas. Karena apa? Di dalamnya itu komponen C1 sampai C4. Kalau ada dia panaskan lebih tinggi lagi gitu. Jadi biasanya kalau ada panaskan 70 derajat sampai komponen C1 C4-nya sebanyak yang keluar. Maka kalau dia panaskan terus, yang berikut adalah yang komponennya itu C5 sampai C9 atau kita sebut dengan nafta. Nafta ini dipakai untuk apa nih? Wah, ini dipakainya itu untuk bahan kimia ya. Terus kalau panaskan lebih tinggi lagi, 120 derajat Celcius. Nah, ini yang keluarnya itu C5 sampai C10 nih. Yang tadi tuh C5 sampai C10 ya, ini yang gasolin. Tadi itu C4 sampai C berapa tadi ya? C4 sampai 12 yang gasolin. Nah, itu kadang-kadang sebenarnya ada beda-beda tipis ya, adik-adik. Kalau di sini gasolinnya itu C5 sampai C10. Nah, ini pakai untuk apa? Pakai ini untuk bahan bakar nih. Ini pakai untuk bahan bakar. Kalau kasih panas, ada dia dipanaskan gitu ya, di proses destilasinya. Lebih tinggi lagi. Nah, yang keluar apa? C10 sampai C16. Itu apa? Kerosin. Kerosin dalam hal ini parafin oil. Ini pakai untuk apa? Nah, dia pakai itu untuk jet fuel gitu, bahan bakar jet. Kalau kasih panas lah gitu. Itu yang lepas adalah C14 sampai C20. Tapi ini yang minyak diesel adik-adik. Makanya nanti kalau ada pembakaran pakai bahan bakarnya apa gitu, mesti lihat. Kalau diesel biasanya tuh nanti dia punya asap lebih kental. Terus kalau kasih ada dipanaskan lebih lagi dari suhu yang tadi. Yang lepas itu ada C20 sampai C50. Nah, itu lubricating oil. Ini pelumas adik-adik. Oli. Itu ya, lubricating itu ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya juga kayak bentuknya itu cair, tapi itu kalau orang Ambon bilang, kalau ini kan ada oli, tapi orang Ambon juga bilang itu ada di gamu. Dari tahu gamu saya ya, biasanya orang oles di ada pung, misalnya di sekitar Asban itu. Saya tahu ada Asroda, bukan Asroda gitu. Pelumas gitu. Nah, biasanya tahu bilang gamu itu ada di paham saya. Nah, tapi itu semua dihasilkan dari crude oil, dari minyak mentah. Nah, kalau sekitar 600 derajat Celcius, yang lepas itu adalah dari C20 sampai C70. Nah, itu bahan bakar gitu adik-adik. Ini yang dipakai di kapal, di pabrik. Tapi kalau misalnya semua sudah lepas, tinggal komponen yang paling berat begitu. Ini yang disebut dengan sisa atau residu. C-nya di atas C70. Nah, itu adik-adik yang jadinya itu aspal. Jadi aspal itu komponen bahan dasarnya itu sebenarnya itu dari minyak mentah adik-adik atau crude oil. Tapi dia naik. Itu komponen ringannya habis semua. Tinggal komponen yang paling berat saja yang terendapkan. Nah, itu adalah sisa. Nah, jadi ini cuma gambaran singkat ya. Ada gambaran yang lebih jelas untuk gambar ini. Nah, yang mau dibilang apa? Bahkan sampai plastik, kaos, dan segala macam. Itu semua bahan-bahan itu ada dapat. Itu dari hasil ekstraksi dari crude oil atau dari minyak mentah. Makanya kalau misalnya ada yang bilang, wah sudah
sudah senjaman lagi gitu, ada yang masuk teknik perminyakan yang belum tentu juga. Masih butuh begitu adik-adik, masih butuh teknik perminyakan, masih butuh minyak mentah begitu, masih butuh. Pemanfaatannya masih sangat-sangat luas. Nah ini mengenai aspal sebentar, masih banyak kah? Oke, ada 2 slide saja. Ini mengenai aspal also known as bitumen. Asphalt to bitumen is a heavy viscous black or dark brown color residue is the left or after the distillation crude oil. Jadi ya aspal itu warna hitam sih. Aspal atau kenal juga dengan bitumen. Itu sebenarnya adalah crude oil tapi yang paling berat, paling viskos, susah bergerak, susah mengalir. Makanya dilihat kalau aspal di jalan itu juga dipanaskan terus. Tapi kan dia kental sekali, dia susah mengalir. Warnanya apa? Warnanya itu hitam gitu, atau hitam dark brown, coklat kehitaman begitu. Nah, dia itu sebenarnya adalah produk sisa dari proses distilasi. Proses distilasinya itu bisa lebih dari 525 derajat Celcius. Ini sumbernya beda-beda sih adik-adik. Kalau yang di atas itu mesti lebih dari 600 ya. Kalau ini kan sekitar 600, harga 600-an. Nah, ini sumbernya beda-beda. Tapi intinya apa? Intinya itu dipanaskan sampai suhu tinggi sekali. Nah, di aspal content in crude oil, jadi ada dari crude oil ada bisa dapat aspalnya seberapa banyak tergantung dari sumber dari si crude oil itu. Apakah di dalamnya memang komponen beratnya itu banyak sekali. Komponen yang paling beratnya itu C70 ke atas itu banyak sekali. Tapi juga sangat tergantung dari dia punya proses refining gitu ya. Refining itu ada di proses ini, yang di atas ini disebut dengan refining. Tergantung terhadap itu. In general, crude oil with the higher density and lower API gravity tend to have higher asphalt content. Kalau di sini bilang, adik-adik kalau punya crude oil dengan densitasnya tinggi atau spesifik gravity-nya tinggi, tapi dengan API gravity-nya itu rendah, maka itu dia punya kemungkinan konten aspalnya itu banyak, itu besar. During the refining process, crude oil is typically separated into the different fraction based on the boiling point yang tadi ya. Jadi di dalam proses refining itu adik-adik memisahkan crude oil berdasarkan dia punya titik didih. Makanya adik-adik mesti tahu ini komponennya apa saja. Karena berdasarkan komponen adik bisa tahu dia punya boiling point-nya gimana. With the heavy fraction including asphalt being left behind. With the heavy fraction including asphalt asphalt itu jadi sisa. Setelah adik proses refining, proses yang paling tersisa apa? Tersisanya asphalt. The amount of asphalt produced during the refining process can also depend on the type processing method used. Ya, itu kurang lebih sama dengan tadi lah, bergantung dari proses refining. Now, based on the chemical property, molecular structures, Tabar adik-adik. Ini slide terakhir, tapi kita coba ini mau menjelaskan mengenai apa. Berdasarkan the terminology of paraffinic, naphthenic aromatic, and aromatic asphaltic is often used to classify the several fluid. The petroleum characterization is usually done by the calculating SARA. SARA itu adalah saturated aromatic recycling asphaltic. Carbon to hydrogen ratio. The carbon to hydrogen ratio C over H ratio of crude oil can provide information about its potential energy content. Okay, I see terkait with the higher CI. Ratio typically contain more energy per unit volume. Oke. Nah, adik-adik sebenarnya ini lebih cerita ke dia punya karakteristik dari fluida, tapi berdasarkan chemical properties ya. Tadi di atas terus lebih banyak bicara mengenai properties fisiknya begitu. Nah, kalau yang di bawah sini dia mau cerita mengenai chemical propertiesnya. Ini yang pertama, ini sebenarnya adalah struktur dari molekulnya itu harus dilihat.
Kemudian di dalam situ yang tadi ya beta lewatkan sebenarnya adik-adik. Ini terminologinya itu adalah ya ada yang namanya parafinik, kemudian ada yang namanya naphtenik, ada yang namanya naphtenik aromatik, kemudian ada yang namanya aromatik aspaltik. Jadi terminologi ini itu yang dipakai untuk melakukan klasifikasi terhadap fluida reservoir. Nah, di dalam karakterisasi petroleum, jadi dalam perminyakan itu atau fluidanya gitu, itu biasanya selesai ketika adik-adik menghitung yang disebut dengan SARA. SARA itu ada saturated, aromatic, resin, and asphaltic. Nah, kemudian adik-adik juga dapat melihat sifat kimianya berdasarkan rasio antara C dan H, atau yang disebut dengan carbon to hydrogen. Carbon to hydrogen ratio dari si crude oil-nya. Nah, jadi bisa dapat informasi apa dari sana? Jadi berdasarkan nilai C over H ini, adik-adik bisa mendapatkan dia punya hydrogen with higher energinya, energi per unit volumenya. Energi per unit volume itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya adik-adik bakar jenis fluida ini 1 unit volume dengan bakar satu jenis fluida yang lain dengan ukuran volume yang sama 1 unit volume, berapa banyak energi yang dihasilkan? Itu adalah energi per unit volume. Ada istilah lainnya adik-adik, ini lebih ke energi pembakarannya. Nah, biasanya kalau adik-adik punya fluida dengan energi per unit volumenya besar, dia akan lebih mahal. Biasanya begitu. Nah, adik-adik, ini adalah akhir kuliah di hari ini. Ada yang mau tanya? Ini nanti pertemuan berikut ketua akan main dengan kalau yang tadi itu adik-adik itu baru introduction adik-adik, jadi sifatnya itu kasih tahu. Tapi nanti pertemuan berikut adik-adik akan diajak untuk lebih berpikir lebih banyak. Itu adik-adik ya beta lupa sampaikan. Untuk bukunya itu nanti beta coba buat classroom. Di dalam classroomnya itu nanti beta coba lampirkan buku yang bisa adik-adik pakai. Ada satu buku yang itu sangat-sangat dipakai dalam mata kuliah ini. Nah, harapannya adik-adik sebelum kelas adik-adik tolong baca. Supaya nanti adik-adik dalam kelas adik-adik kalau bisa tanya. Apa yang adik-adik yang paham. Atau adik-adik baca sehingga nanti kalau misalnya ada yang ragu-ragu begitu, nanti pas jelaskan, mungkin yang ada yang misalnya yang pas itu nanti dipaskan. Nah, jadi pertemuan berikut, nanti kita belajar mengenai kelakuan fasa, atau yang disebut dengan base behavior. Nah, apa sih kelakuan fasa gitu, atau yang disebut dengan fasa itu apa? Recording stopped. Perubahannya gimana itu nanti kita pelajari berikut. Begitu ya adik-adik ya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya adik-adik? Yang ada yang ada yang mau tanya adik-adik? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, adik-adik, berdasarkan pertimbangan kayak barusan ya, maksudnya agak susah komunikatif dengan adik-adik. Mungkin nanti kita coba pertimbangkan dengan Bapak Ibu di ITB, begitu adik-adik ya, untuk jadwalnya apakah bisa diubah supaya nanti ketong kuliah tetap online, karena Bapak Ibu dari ITB mau hadir itu kan harus online jadinya adik-adik. Nah, tapi online-nya itu nanti sama-sama di kelas, adik-adik di beta di kelas. Adik-adik di beta di kelas, jadi nanti beta bisa pakai proyektor juga begitu, sehingga nanti jadinya kayak hybrid. Nah, tapi penting untuk adik-adik beta bisa komunikasi langsung ya adik-adik, supaya kira-kira adik-adik paham atau saya itu beta bisa kelihatan gitu. Nah, tapi jamnya mungkin saya nggak akan jam kayak begini. Kalau jam kayak begini kan jadinya adik-adik pulang malam. Nanti kita pertimbangkan. Nanti kita coba diskusikan itu dengan Bapak Ibu yang dari ITB juga. Begitu ya adik-adik ya? Baik, Pak. Oke adik-adik, kalau sing ada lagi
Adik-adik sebentar minta pastikan sebentar apakah Ibu Rani ada dalam kelas ini. Sepertinya Ibu Rani masih meeting ya, saya bisa bergabung. Tapi nanti semoga pertemuan berikut Ibu Rani ada atau mungkin Pak Suher ada. Nanti kita coba belajar sama-sama. Nanti kalau ada yang sembang-sembang itu jauh lebih baik adik-adik bisa tanya. Nanti Ibu Rani dan Pak Suher akan menjawabnya secara lebih terang benderang. Oke adik-adik, kuliah untuk hari ini sampai di sini. Sampai waktu depan nanti di kuliah yang berikut. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Pak, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Iya adik-adik, lupa ya bukan selamat sore, Sore, selamat Pak. malam sih. Oke adik-adik. Iya, Pak. Oke.